hari ketiga. Melalui pesan dari Bapak Paus yang berjudul Menjaga Wajah dan Suara Manusia, Paus Leo ke-14 mengajak kita untuk membangun komunikasi yang memanusiakan, menghadirkan kasih, kebenaran dan harapan di tengah dunia digital yang sering kali dipenuhi kebisingan, kebencian dan manipulasi. Sebagai murid Kristus, kita diajak bukan hanya menjadi pengguna media, laptop, tablet, mikrofon, kamera, HP, dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, dalam iman akan Kristus yang bangkit, secara istimewa kita dipanggil menjadi murid yang setia dalam mengaplikasikan alat-alat teknologi tersebut guna mendukung karya dan pelayanan kita sebagai saksi Injil yang menghadirkan kasih Allah, yang menghadirkan wajah kasih Allah dan juga suara kebenaran bagi dunia. Nanti saya tidak akan memberikan diri, tetapi saya akan mencoba profesi saya atas pesan Bapak Paus Leo ke-14 ini. Untuk itu mari kita persiapkan diri, hati dan batin merayakan perayaan suci ini. Kita akan sejenak. Tuhan Yesus Kristus untuk hadir sebagai sabda yang membawa kehidupan. Hallelujah.
kewirahan iman dan nyalakan hidupnya api cintamu. Katalah kepada kami, maka segala sesuatu akan diciptakan kembali. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah kepada permohonan kami, supaya sebagaimana kami percaya bahwa penyelamatan manusia akan bersama dalam kemuliaan, kami pun boleh mengalami dia tidak bersama dengan kami sampai akhir dunia, seperti yang telah dijadikannya. Semoga dalam terang sabdanya kami dituntun untuk menggunakan setiap sarana komunikasi di tengah perkembangan zaman ini untuk mewartakan kasih, melalui persaudaraan, dan menjaga martabat manusia, dan menjadi saksi Injil dan menghadirkan umat Kristus dan belas kasih dan membawa pengharapan bagi semua orang. Sebab bila yang berkuasa bersama kita dalam bersama Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Dengan nama Sang Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sahabat jauh. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon bin Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama, dan dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal ini. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saya menyampaikan profesi saya terkait dengan pesan Paus Leo ke-14 Hari Komunikasi Sosial sedunia yang ke-60. Saya kasih itulah kerasnya harus informasi hari ini
bahkan saya mengalami bentuknya tsunami informasi. Kita serasa hidup di dunia yang ramai, tetapi di tengah dunia yang ramai, informasi yang sangat deras, tetapi kita justru semakin merasa kesepian. Kita merasa sepi karena kita terasing dengan diri kita sendiri, terasing dengan orang lain. Ini karena kita seringkali berfokus pada informasi atau data yang memberi kita setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik. Pesan datang tanpa henti, notifikasi berbunyi tanpa jeda. Saya akan melanjutkan dalam satu hari lagi katanya utang itu tidak berhenti. Tanggal sudah mungkin terkabulkan di ruang digital, tapi saya itu tidak saya berdengar, tidak ada notifikasi berbunyi tangki. Yang berbunyi, pesan berbunyi kalau hanya dari ibu saya, adik saya, dan keponakan-keponakan saya. Lainnya, maaf, orang dulu. Jadi ini harus ini cuma bahwa orang internet dengan itu tadi untuk mencegah supaya komunikasi tidak berdiri tanpa bertanggung. Saya tidak punya waktu untuk membaca buku, untuk menulis dan sebagainya. Karena ini saya tidak punya waktu untuk itu. Maka dalam situasi yang seperti itu muncul pertanyaan yang mendasar bagi saya pribadi. Apakah kita masih sungguh-sungguh berkomunikasi dengan situasi seperti ini? Apakah kita masih sungguh-sungguh berkomunikasi? Paus Leo ke-14 dari Paus Dunia ke-60 yang hari ini kita peringati dengan tema menjaga suara dan wajah manusia, menekankan bahwa komunikasi sejati bukan hanya soal penyampaian informasi dan data, tetapi sebuah ajakan untuk membangun perjumpaan antar wajah, sebagaimana Allah berkomunikasi dengan kita manusia melalui perangkat Yesus Kristus. Allah berkomunikasi dengan manusia dengan mengutus Tuhan Kristus turun ke dunia supaya bisa berjumpa anak-anak. Komunikasi harus kembali kepada martabat manusia, yaitu sebagai pribadi atau personal, dan bukan sebagai objek konten. Seringkali kita berkomunikasi dengan sesama kita sebagai pribadi, tetapi sebagai orang itu objek konten saya. Dalam bahasa Yunani kuno, kata untuk pribadi manusia adalah prosopon. Prosopon ini kalau diciptakan dalam bahasa Indonesia adalah wajah. Wajah itu adalah sesuatu yang hadir di depan orang lain, dan dengan wajah yang hadir di depan orang lain memungkinkan perjumpaan terjadi. Dalam bahasa Latin, persona berasal dari kata per dan sonare. Kalau diterjemahkan, per itu melalui, sonare itu suara, maka persona juga punya arti melalui suara. Maka perjumpaan terjadi adalah ada perjumpaan antara wajah kita dan juga suara. Gambarannya sangat konkret seperti ini. Ada perjumpaan saya sebagai persona, wajah kita saling mengingat, saling berjumpa. Suara saya juga saling bertemu dengan Anda sendiri. Itulah persona, itulah ini, itulah filosofi dari komunikasi. Paus menegaskan bahwa komunikasi sejati tidak boleh distribusi, jadi sekedar distribusi informasi dan data. Paus mengatakan, walaupun artificial intelligence dapat membantu dan mendukung dalam berbagai tugas komunikasi, menghindari usaha berpikir sendiri dan rasa cukup dengan hasil olahan strategi buatan, namun dalam jangka panjang dapat melupakan kemampuan kognitif, emosional, dan komunikasi kita. Sebagai contoh saja, pada waktu perayaan Islam pendidikan 4 tahun berapa, saya secara memimpin, lalu saya coba juga membuat program dari ChatGPT. Jadi saya bikin program dari ChatGPT, saya masukkan,
Matius yang siapa yang terus tidak bergerak itu ya saya masih tahu. Jadi kalau bahkan renungan kesalahan Injil Matius ini sampai ada jalan ini muncul apa rasa mikir. Tetapi ketika saya baca yo aman terus sendiri pasti aman. Jadi kalau dengan kalau dia orang ingin beri silakan boleh coba aja belajar dari coba renungan dengan membuat janji. Para itu juga bisa ingin masak himbau daripada buka-buka YouTube silakan tolong resep membuat masakan ini silakan dengan rasa mikir rasa itu oriental mau coba silakan saja. Tetapi katakan jangka panjang hal itu dapat merupakan kemampuan itu jadi tak perlu orang iso orang ingin otak kita jadi data kemudian secara emosional juga tidak ada ikatan awal dan kemudian komunikasi kita tidak ada komunikasi. Di sini kita dengarkan bahwa inti dari komunikasi adalah perjumpaan, bukan sekedar konektivitas atau terhubung. Namun, landscape digital kita hari ini bergerak dalam logika yang berbeda. Algoritma mendorong kecepatan, bahkan bukan kedalaman. Viralitas bukan kebenaran. Akibatnya komunikasi seringkali berubah menjadi arus konten. Yang penting konten, isinya. Kita tidak peduli dengan siapa yang akan mendengarkan atau melihat. Yang penting cepat, masif, tetapi dangkal. Tidak terkoneksi, tetapi tidak saling pemahaman. Dalam konteks Indonesia, negara kita, terakhir tampak nyata dan konkret. Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2024 menunjukkan bahwa sejak Agustus 2018 sampai akhir 2023 sedikitnya ada 12.547 konten hoax yang telah diidentifikasi dan diverifikasi. Selama kurang lebih 5 tahun ada 12.547 konten hoax yang sudah dipastikan hoax. Bahkan dalam 1 bulan saja bisa muncul lebih dari 100 konten hoax ini. Dalam 1 bulan ada 100. Dalam satu periode pemantauan tercatat lebih dari 1.000 isu hoax berkembang menjadi hampir 2.000 konten hoax yang sebar di berbagai platform media komunikasi sosial. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, menurut data yang disampaikan oleh youtube.com pada 8 Agustus tahun 2024, lebih dari 60% masyarakat Indonesia mengakses informasi melalui medsos yang seringkali tidak menyediakan mekanisme verifikasi yang cukup. Di page Facebook semuanya menyampaikan informasi, tetapi informasi yang disampaikan itu rawan verifikasi karena medsos itu tidak menyediakan sarana seleksi informasi apakah informasi ini benar atau tidak. Itulah kelemahan medsos. Medsos tidak dapat memverifikasi konten-konten yang diupload benar. Nah, masalahnya 60% warga kita mengakses informasi dari medsos, bukan dari surat kabar cetak. Tidak mengherankan jika kemudian sekitar 71% masyarakat Indonesia menganggap hoax sebagai masalah serius. Namun, maka kesulitan kita membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Dalam konteks ini, peringatan Paus menjadi semakin relevan. Paus mengingatkan bahwa dunia komunikasi kita sedang menghadapi ancaman serius dari manipulasi komunitas,
kekuatan simulasi sebagai rupa sehingga aktivitas intelijen dapat menipu kita dengan menciptakan realitas paralel, bahkan dengan mengambil alih wajah dan suara kita. Ambil contoh, lalu beberapa hari yang lalu saya membuka TikTok, lalu di TikTok itu ada dua video yang bersebelahan, videonya Pak Jokowi. Lalu di situ captionnya dunia ini, manakah yang asli? Ada dua gambar Pak Jokowi, yang menggambar Pak Jokowi. Lalu pertanyaannya, manakah yang asli? Saya mencoba menebak sing kanan. Ternyata jawabannya dua-duanya tidak ada yang asli. Padahal tidak boleh gambar Pak Jokowi lihat. Oh iya, sing asli. Hasilnya manakah yang asli? Bisa coba jawab sing kanan. Menurut saya kan asli. Ternyata jawabannya bukan dua-duanya itu tidak, artinya tidak itu. Ini sebagai contoh AI, artificial intelligence. Jenengan dengan yang penting yang akan pakai Face ID itu jenengan bisa wajah dengan suara dengan AI bisa tidak. Kemudian bisa digunakan untuk membuat satu kalimat. Kalau terjadi orang itu sudah banyak terjadi. Jadi pesan ini terasa semakin aktual di era artificial intelligence ketika batas antara yang nyata dan yang artificial semakin hitam. Saya tidak bisa membedakan mana video Jokowi yang asli. Ternyata dua-duanya asli. Teknologi ini tidak lagi menyampaikan pesan, tetapi juga mampu menciptakan realitas. Kita contohnya video Pak Jokowi itu. Teknologi tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga bisa menciptakan realitas. Seolah-olah itu diri kita, seolah-olah itu suara, tapi sebenarnya bukan. Teks, gambar, bahkan suara dapat direkayasa sedemikian rupa sehingga kita sulit membedakan dari yang asli. Dan situasi seperti ini, pertanyaan moral yang menjadi besar untuk kita sampaikan. Siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran? Atas pertanyaan tersebut, Paus dengan jawaban yang tegas. Setiap pribadi, setiap kita dipanggil untuk bersuara demi membela hak manusia agar teknologi ini sungguh dapat terima sebagai sekutu, bukan sebagai ancaman. Dengan kata lain, kemajuan teknologi tidak membebaskan kita manusia dari etika. Justru kemajuan teknologi mengajak kita untuk memperdalam tuntutan moral. Namun, istilah tantangan besar kita, budaya digital saat ini cenderung mendorong komunikasi yang instan dan reaktif. Dengan kita lebih cepat membuktikan daripada memverifikasi. Kalau kita tanpa kita mencoba mencari tahu kebenaran berita itu sumbernya dari mana, kita langsung membagikan. Karena berita itu mengundang sensasi, terkait musik berita itu apa. Pokoknya berita itu mengandung provokasi. Tetapi karena sekali lagi kedekatan kita dalam komunikasi tanpa kemudian komunikasi dikali solusi yang oke, dan kita langsung saja. Artinya kita sadar itu lebih mudah mengkomunikasi daripada ngomong. Dalam logika klik yang utama bukan makna, melainkan perhatian atau dalam bahasa sederhananya yang penting final. Semakin provokatif sebuah pesan, semakin besar peluangnya untuk menyebar. Akibatnya komunikasi kehilangan arah teknisnya atau kehilangan arah moralnya. Komunikasi tidak lagi bertujuan untuk membangun relasi, melainkan sebaliknya menguasai perhatian atau menguasai finalitas. Manusia tidak lagi dipandang sebagai pribadi, tetapi sebagai target
audiens. Setiap orang dipanggil untuk beralih dari komunikasi yang eksploitasi kepada komunikasi yang empati, komunikasi yang berbeda. Ajaran ini bukan sekedar ide semua, melainkan kebutuhan menyelesaikan masyarakat yang semakin terbelah-belah atau terpolarisasi. Komunikasi yang empati menuntut lebih dari sekedar terpandang teknis, artinya asal saya sudah menguasai teknologi, maka saya punya kebebasan untuk menyebarkan informasi. Kemudian saya membutuhkan kebebasan batin, kejujuran intelektual, dan juga programnya untuk mengendalikan diri. Ini bukan masalah sasar, tetapi kita harus lihat benar-benar sebelum saya berikan kita perlu mencari tahu kebenaran yang tadi. Apalagi kalau beritanya kebenaran provokatif atau positif yang itu juga sebenarnya. Dalam konteks negara kita yang majemuk, komunikasi empatik semacam ini semakin penting. Keragaman suku, agama, budaya bagi negara kita adalah kekayaan. Tetapi di balik itu juga sekaligus potensi konflik jika kekayaan ini tidak dikelola dengan bijak. Istilah komunikasi memainkan peran strategis. Apakah komunikasi akan memperkuat persaudaraan atau justru sebaliknya komunikasi menimbulkan perpecahan. Contoh konkret yang baru saja terakhir adalah soal kuliah umum Yusuf Kala di UGM. Soal Yusuf Kala untuk melakukan pengajian tentang agama itu gambaran komunikasi bisa memecah. Lebih jauh, pesan ini juga menyebut dimensi ke dalam manusia, yaitu hati nurani. Paulus mengingatkan bahwa tengah dominasi algoritma, manusia tidak boleh kehilangan arah awalnya. Tanpa hati nurani, komunikasi beresiko kehilangan arah dan kemanusiaannya. Komunikasi mudah terjebak di permukaan dan kemudian kehilangan kedalaman. Karena itu pesan Paulus suratnya ini ada sebuah seruan untuk mengembalikan komunikasi pada hakikatnya, yaitu tindakan manusiawi yang bertanggung jawab dan komunikasi. Tapi kata sejatinya komunikasi menjadi jalan menuju perdamaian. Komunikasi membuka ruang perjumpaan tanpa musuhan. Akhirnya pertanyaan yang perlu kita ajukan kalau seberapa banyak kita berbicara. Seringkali kita banyak berbicara, tapi kita tidak tahu maksud apa kita berbicara. Yang penting adalah seberapa dalam kita sungguh-sungguh menggunakan dan sesama manusia. Bukan seberapa cepat saya merespon, tetapi seberapa jujur saya menanyakan, memahami dan menurut. Dunia yang penuh kemiskinan ini, tsunami informasi, mungkin yang paling dibutuhkan bukan lebih banyak bersuara, melainkan keinginan yang berkembang kita untuk berkomunikasi secara manusiawi. Maka itu bagi singkat terkait dengan pesan Pak Suci Posisi 14 di hari komunikasi ke-60 menjaga suara dan wajah manusia. Kita memegang HP masing-masing itu. HP ini berisi informasi dan data. Kalau kita tidak bijak menggunakan HP ini, maka alat komunikasi kita bisa menjadi sarana untuk memecah belah. Maka mari kita mengatur dengan informasi, mari kita mencoba mencari kebenaran. Kalau kita punya, kalau saya tidak punya waktu untuk itu semua, ya sudah, biarkan informasi itu berhenti di diri dengan saja. Tapi kata, mari kita membedakan untuk saksar informasi yang belum jelas kebenaran. Kalau dengan malas, tidak punya waktu untuk mencari informasi kebenarannya, cukup berhenti di situ saja. Cukup berhenti di diri saja.
Semoga Roh Kudus yang kita rayakan pada hari ini, di Novena Roh Kudus hari ketiga, kita mampu melakukannya berkat bimbingan dan arahan dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan pada sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdoa dengan kepercayaan kita. Aku percaya pada Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, yang mengubahkan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, dikadakan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam meninggalkan Yesus Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke dalam dunia, dari kita bagi kehidupan, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dari Dia yang datang, yang meninggal dan aku percaya Roh Kudus, gereja Katolik, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita panjatkan doa ini. Saudara-saudara terkasih, marilah kita membacakan doa kepada Allah Bapa agar gereja mampu menjadi saksi komunikasi kasih dan pengenalan di tengah dunia. Nanti Tuhan berikan jawaban, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja kudus, semoga gereja di seluruh dunia semakin mampu menghadirkan komunikasi yang membangun persaudaraan, damai, dan harapan bagi umat manusia. Marilah kita memohon. Bagi para pekerja komunikasi sosial, jurnalis, kreator digital, dan pelayan media gereja, semoga mereka senantiasa menggunakan talenta komunikasi untuk melayani kebenaran dan menjaga martabat manusia. Marilah kita memohon. Bagi para pemimpin bangsa dan pengelola media, semoga mereka mempromosikan komunikasi yang jujur, adil, dan berpihak pada kemanusiaan. Marilah kita memohon. Bagi kaum muda yang hidup di dunia digital, semoga mereka bijaksana menggunakan media sosial dan mampu menjadi pembawa damai dan sukacita Injil. Marilah kita memohon. Bagi komunitas kita sendiri, semoga keluarga, lingkungan, dan paroki kita menjadi tempat komunikasi yang saling mendengarkan, menghargai, dan menguatkan. Marilah kita memohon. Kita doakan doa menuju karunia Roh Kudus. Katalah ya Rohman, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan memahamkan cita-cita surgawi. Dan semoga kami melepaskan dari belenggu saat ini. Katalah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Beranilah diri kami, agar kami memahami dari Yesus dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Katalah ya Roh nasihat. Berilah kami
dengan Roh Kudus. Lanjutkan lagi kita persiapan resmi. Kepada Tuhan Allah kita
sesudah kebangkitannya, dia menampakkan diri secara nyata kepada semua muridnya, dan di depan mata mereka, dia terangkat ke surga, agar dia menemani mereka bersertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu, dalam sejarah Paskah yang berlimpah, sebelum dia di atas muka bumi bersorak-sorai, demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandang menghadap dia bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya serta ia berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang dilimpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Agunglah misteri iman kita. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang seluruh bumi, agar kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam kesatuan yang meneruskan beliau, Gusti kami Kristus dan semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dan dilaksanakan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terang iman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih kami semua, agar kami beriman berbagian abadi bersama-sama Tuhan Maria Bunda Allah, sambil sesungguhnya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa dan hidupnya berkenan padamu. Semoga kami berkenan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan anak Kristus Putra, dengan anak Dia bersama Dia dan semua Bapa dan Tuhan
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk firman kita pada acara ilahi undang-undang kita berdoa.
Kita doakan doa pujian kepada Roh Kudus dari teks yang sudah tersedia. Kami memuji menyembah dan Engkau ya Roh Kudus, karena Engkaulah kita sejati yang bersatu orang dengan Bapa dan Putra dalam kesatuan dan tunggal Maha Kudus. Kami memuji, menyembah dan menurunkan Engkau ya Roh Kudus, karena Engkau tak berhenti memperbarui ciptaan hingga mencapai kesempurnaan. Kami memuji ya Roh Kudus, karena pada hari Pentakosta Engkau hadir dan bekerja dan menjadi para rasul untuk menyempurnakan tubuh dan perkembangan gereja. Dalam perjalanan hidup gereja selanjutnya, Engkau tetap setia mendampingi, meneguhkan, mengarahkan, serta mengajar, sehingga gereja mampu hadir di tengah-tengah dunia sebagai sarana keselamatan. Kami memuji, menyembah, dan bersyukur kepadamu, karena dalam sakramen pengambilan Engkau mencurahkan kehidupan bagi kami. Dalam sakramen penguatan Engkau berbarui dan menguatkan kami agar semakin teguh beriman dan berwakar. Mari berdoa. Allah penyelamat kami, dengarkanlah kami. Semoga melalui misteri yang amat suci ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang oleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh seluruh gereja tubuhnya dengan menerangi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman sejenak. Pengumuman perkawinan akan mendampingi masa perkawinan suci Saudara Luciana Claudia, putri Bapak Gregorius Vittorio dan Florentina Devini Indrayani dari lingkungan Santo Agustin Piastrello dengan Saudara Diki Haryanto, putra Bapak Tom Simkwe dan Ibu Swilwan dari Paroki Serpong Gereja Santa Monica. Pengumuman ini merupakan pengumuman yang pertama. Bila ada umat yang mengetahui bahwa ada halangan atas perkawinan mereka dan menyebabkan perkawinan mereka tidak sah, mohon segera melaporkannya kepada pastor paroki. Untuk pengumuman yang lain, dapat umat baca di grup WA masing-masing dulu. Demikian pengumuman hari ini. Sekarang mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Ibu besok Senin, Selasa, Roh Kudus hari keempat dan kelima sore hari, ya, sore hari bukan hari, sehingga pengumuman pernikahan untuk tempat ini. Semoga tempat ini tidak dianggap sebagai sebuah pernikahan. Saya harap seperti itu. Dan sebelum sore jangan berpikir, saya tidak berikan tidak tempat. Baik, Bapak Ibu, mari kita akhiri pada hari ini dengan momen berkat. Tuhan bersama